Hai sahabat semua, bertemu lagi dengan Arga Film. Di sini Arga Film akan menyampaikan alur cerita film berjudul Run 2020, di mana film ini menceritakan seorang ibu yang rela memberikan obat hewan kepada bocilnya hingga bocil tersebut berumur 17 tahun. Apa alasan sang ibu memberi obat ini kepada bocilnya? Simak review film berikut ini. Wanita ini bernama Diana Sherman. Dia mempunyai bocil bernama Chloe Sherman. Chloe ini mempunyai banyak penyakit, dari muntah-muntah ketika pagi, kulit merah akibat kekurangan zat besi, hingga hidupnya sudah terbiasa dengan obat-obatan semenjak dia masih kecil. Dia juga menderita diabetes. Untuk itu dia harus menyuntikkan insulin ke tubuhnya sendiri. Chloe ini cukup pintar dan jenius. Dia bercita-cita ingin kuliah di universitas negeri favorit. Dia sudah mencoba beberapa kali mendaftar secara online dan menunggu balasan yang dikirim melalui pos. Di setiap ada tukang pos datang, dia berharap ada surat panggilan untuknya dari universitas. Melihat hal itu, Diana berkata, "Ibu sudah bilang kalau engkau diterima kuliah, ibu akan memberi kejutan." Singkat waktu, malam pun tiba, kembali dia dites untuk kadar gula di tubuhnya. Dan hasilnya kadar gula rendah dan sang ibu pun memberikan coklat kepada Chloe. Dia boleh makan coklat tapi cuma satu saja. Karena dia pintar, maka dia mampu membuat dan merakit robot, komputer, dan lain-lain. Suatu hari dia mendengar ada suara mobil datang. Dia kira itu tukang pos, tapi ternyata itu adalah ibunya pulang dari pasar. Chloe membuka belanjaan ibunya untuk mengambil coklat, namun tiba-tiba dia melihat obat yang dia minum di dalamnya. Dia berpikir apakah ibunya juga sakit seperti dirinya. Dia pun segera pergi sebelum ibunya datang. Lalu ketika malam tiba dan seperti biasa ibunya memberi obat kepada Chloe. Chloe pun berkata, "Kenapa obat ini diberikan ke saya? Itu kan obat ibu." Kemudian ibunya berkata, "Kenapa kamu bicara seperti itu?" Chloe pun jujur ketika dia mengambil coklat dari tas ibunya, dia melihat obat tersebut. Diana berkata jika itu obat untuk Chloe dan ibu hanya sebagai penerima saja. Curiga dengan apa yang terjadi, Chloe tetap meminumnya. Pada suatu hari dengan menggunakan pencapit robot buatannya, dia berusaha mengambil obat tersebut dari rak obat. Dan ketika dicek jelas-jelas namanya adalah Diana Sherman, bukan Chloe Sherman. Ketika akan tidur dia pun kembali diberi obat dan dia pun pura-pura meminumnya. Setelah ibunya pergi dia segera memuntahkan obat tersebut untuk diteliti. Timbul pertanyaan di hati Chloe, sebenarnya ini obat apa? Ketika tengah malam dia turun ke bawah untuk membuka komputer untuk mengakses internet. Dia berniat mencari di Google obat dengan nama Trigoxin, namun ternyata tidak ada akses internet. Keesokan harinya dia mendengar ibunya sedang marah-marah di telepon. Ternyata ibunya sedang komplain masalah internet yang mati. Rasa penasaran terus menghantui Chloe. Dia menelpon apotek untuk mencari informasi tentang obat tersebut. Namun ternyata apoteker yang mengangkat telepon Chloe mengenal ibunya. Apoteker tersebut berkata jika itu obat rahasia untuk ibunya. Rasa penasaran masih dirasakan Chloe. Dia mencari ide agar bisa keluar rumah dan mencari informasi tentang obat tersebut. Dia mempunyai ide agar bisa keluar rumah. Chloe pun mengajak ibunya untuk menonton bioskop hari itu dan Diana pun menyetujuinya. Dia segera mengajak Chloe pergi untuk menonton. Setelah sampai di gedung bioskop, mereka pun langsung nonton film. Kemudian Chloe meminta izin ke ibunya untuk pergi ke toilet. Ternyata dia pergi ke apotek di seberang jalan untuk menanyakan obat yang diberikan ibunya. Sampai di apotek, kemudian ia masuk dan ternyata antrian di sana cukup panjang. Dia pun meminta izin memotong antrian dan menanyakan langsung ke apoteker di sana. Apa nama obat ini dan fungsinya apa jika diminum manusia? Ketika dicek,
ternyata obat itu untuk binatang dan jika diminum manusia maka dia akan mengalami kelumpuhan. Mendengar hal tersebut, Chloe terasa sesak nafas. Kenapa ibu tega melakukan hal ini? Sebelum selesai rasa herannya, tiba-tiba ibunya datang dan berbicara kepada Chloe. Chloe yang waktu itu marah-marah membuat keadaan di tempat itu gaduh. Diana menyuruh orang-orang untuk menjauh dan tiba-tiba ibunya menyuntikkan obat bius kepada Chloe. Diana segera membawa Chloe pulang ke rumah dan menguncinya dari luar. Dia segera mencari di Google toko yang menjual racun rumah. Di dalam kamar, Chloe terbangun dari pingsannya dan menemukan pintu kamar sudah terkunci. Karena dia anak pintar, maka dia bisa membuka pintu tersebut dengan menggunakan jepitan rambut. Namun pintu dipalang dari luar juga. Rupanya Diana ingin mengurung Chloe di dalam kamar. Chloe tidak kehabisan ide, dia pun berencana keluar melalui jendela kamar. Tidak lupa dia membawa peralatan seadanya. Sebelum pergi, Diana berusaha cek kadar gula di tubuhnya dan menunjukkan kandungan gula di tubuhnya rendah. Dia pun segera makan agar tenaganya pulih. Kemudian dia mulai mempersiapkan peralatan seperti solder dan selimut serta tidak lupa menyiapkan air dalam mulutnya. Dia pun pergi dengan susah payah melewati jendela. Ketika sampai di kamar ibunya, dia pun menancapkan solder ke pintu jendela yang terbuat dari kaca. Dirasa kaca jendela sudah retak, Chloe menyemburkan air yang ada di mulutnya dan kaca jendela pun pecah. Kemudian dia pun masuk. Sampai di kamar ibunya, penyakit asmanya kumat, namun dia lupa membawa obat asma. Chloe pun mencari obat asma di kamar ibunya dan berhasil menemukan serta menghirup obat asma tersebut. Dia segera membawa kursi roda dan rencana buat kabur. Namun elevator di rumahnya ternyata sudah rusak. Tidak kurang akal, dia segera mendorong kursi rodanya jatuh. Namun tiba-tiba dia terpeleset dan ikut terjatuh juga. Dia pun terus berjuang untuk kabur, namun di sini keajaiban terjadi. Ternyata kakinya yang lumpuh bisa digerakkan kembali selama dia tidak minum obat dari ibunya. Dia pun semakin yakin jika sebenarnya dia normal dan tidak lumpuh dari kecil. Semua ini karena ibunya yang memberikan obat hewan kepadanya. Singkat cerita, dia berhasil kabur ke jalan. Ketika di jalan tiba-tiba ada mobil yang melintas. Dia pun segera bersembunyi karena takut jika mobil itu adalah mobil ibunya. Namun ketika melihat mobil tersebut ternyata itu tukang pos. Dia pun segera mencegatnya dan mobil pun berhenti. Sopir pun keluar dan bertanya kepada Chloe, mengapa kamu ada di sini? Chloe pun bercerita tentang sikap ibunya dan minta kepada sopir untuk membawanya pergi. Namun tiba-tiba mobil Diana melintas dan dia melihat Chloe bersama petugas pos. Diana pun segera turun dan menghampiri mereka berdua. Diana bilang, kembalikan putriku. Namun petugas pos menolaknya karena sudah mengetahui kejadian sebenarnya dari cerita Chloe. Diana pun bergegas ke mobilnya untuk mengambil obat bius dan ketika petugas pos lengah, dia segera menyuntikkan obat tersebut ke tubuhnya. Ketika Chloe sadar, dia sudah berada di ruang kerja ibunya. Di kamar tersebut, dia melihat surat dari universitas. Ternyata selama ini dia sudah diterima di universitas favoritnya. Namun Diana menyembunyikan surat tersebut. Di sana dia juga menemukan surat keterangan kematian atas nama Chloe pada 17 tahun yang lalu. Ternyata Chloe bukan bocil kandung Diana. Bocil asli Diana sudah meninggal ketika Diana melahirkan karena berbagai penyakit bawaan si bocil tersebut. Dan Chloe ini adalah anak hasil dari mengambil secara diam-diam dari rumah sakit. Tidak lama Diana datang dan berkata kepada Chloe, kau adalah anakku dan keturunanku. Maukah kau hidup denganku lagi? Kita lupakan semua yang sudah terjadi dan hidup dari awal lagi. Mendengar hal itu, Chloe pun menjawab, kau yang membuatku sakit selama ini dan memberiku obat hewan. Memaksaku untuk meminum obat tersebut. Diana pun berkata, baiklah, mulai sekarang tidak ada obat, suntikan, dan lainnya. Chloe pun berkata, kau bukan ibuku, dengan wajah penuh rasa takut.
Mendengar hal itu, Diana segera pergi dan meracik racun yang akan diberikan kepada Chloe. Di sini Chloe yang merasa ketakutan menemukan obat, namun dia tidak tahu obat apakah itu. Merasa frustasi, dia pun segera meminum obat tersebut semuanya, sehingga dia pun overdosis dan pingsan. Setelah Chloe meminum obat, Diana datang dan menemukan Chloe sudah tergeletak di lantai. Dia pun segera membawa Chloe ke rumah sakit. Di rumah sakit terjadi keajaiban. Jari Chloe mampu dia gerakkan, namun ketika dia melihat ke jendela, di sana ada Diana yang memperhatikan dan segera pergi. Chloe merasa jika Diana merencanakan sesuatu yang jahat terhadap dirinya. Dia pun menekan bel untuk memberitahu suster jika dia membutuhkan pulpen dan kertas. Setelah memberikan pulpen dan kertas kepada Chloe, tiba-tiba bel alarm berbunyi dan suster pun segera pergi keluar untuk melihatnya. Benar saja, itu ulah Diana. Setelah suster keluar ruangan, Diana pun segera masuk dan mencabut peralatan yang menempel di tubuh Chloe. Kemudian Diana membawa pergi Chloe dengan kursi roda yang ada di sebelah ranjang. Beberapa menit kemudian suster pun datang dan dia tidak menemukan Chloe di tempat tidur. Namun suster tersebut menemukan kertas yang bertuliskan Mom. Melihat hal tersebut, suster pun segera menghubungi satpam rumah sakit untuk mencari Chloe. Diana dan Chloe yang didorong dengan kursi roda berhasil kabur. Di sini Diana berusaha mendorong kursi roda Chloe agar jatuh. Namun dengan sekuat tenaga, Chloe berusaha bertahan agar tidak terjatuh. Tidak lama, Diana dan Chloe ditemukan. Ketika akan ditangkap, Diana melawan dengan berkata, "Jangan mendekat atau aku akan mendorong kursi roda ini hingga terjatuh." Melihat hal tersebut, mau tidak mau Diana langsung dilumpuhkan dengan menggunakan timah panas yang melesat ke kakinya. Setelah itu satpam membawa Diana ke rumah sakit jiwa. Setelah kejadian tersebut, kini Chloe bisa hidup normal dan kuliah di universitas yang dia inginkan. Suatu hari ketika Chloe akan pergi ke kampus, dia mampir ke rumah sakit untuk melihat keadaan Diana. Di sana dia bertemu Diana dan Chloe berkata, "Kini aku sudah lebih baik hidup tanpa dirimu." Kemudian Chloe mengeluarkan obat dari mulutnya. Ternyata obat tersebut adalah obat yang selama ini diberikan oleh Diana kepadanya. Kemudian Chloe memaksa Diana untuk meminum obat tersebut dan cerita pun berakhir.